Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Derska Putra, nomor absen 9, kelas 10 kuliner 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan bersejarah yang berada di sekitaran saya atau di sekitaran daerah Tapak Siring. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Candi Tebing Gunung Kawi. Nah, Candi Tebing Gunung Kawi ini diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana Warmadewa. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Setana Tunggadewa 944 sampai 948 Saka atau setara dengan 1025 sampai 1049 Masehi dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Wungsu 971 sampai 999 Saka setara 1049 sampai 1080 Masehi. Dalam prasasti Tengkulak yang berangka tahun 945 Saka 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi sungai Pekerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan Kentayangan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 diantaranya berada di sisi timur sungai Tukat Pekerisan. Sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat sungai Tukat Pekerisan terdapat 4 candi yang berderetan. Dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai, sedangkan 1 candi lainnya berada di sisi selatan kurang lebih berjarak 200 meter dari keempat candi tadi. Menurut sejarah, Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharmapatni memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Sang sulung Airlangga kemudian diangkat menjadi Raja Kediri menggantikan kakeknya Empu Sendok. Awalnya, kompleks candi ini dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi Raja Udayana. Saat Udayana wafat, tahta diserahkan kepada Marakata yang kemudian diteruskan kepada anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan arwah sang ayah Raja Udayana. Nah, di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan yang pertama dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Lumah Ingjalu yang menggunakan aksara Kediri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna sang raja dimakamkan di Jalu, Sungai Tukat Pekerisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara 4 candi yang berada di sisi barat, menurut arkeolog Dr. R. Goris, kemudian merupakan kuil pedarman yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri atau penasihat raja. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Keturunan atau Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasihat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan berdahulu. Oleh